Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Aprilia dari kelas 10 IPS 3, asal sekolah SMA Negeri 3 Balikpapan Barat. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen menurut Mary Parker Follett. Seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain mencapai tujuan suatu organisasi. Menurut Ricky W. Griffin, mengidentifikasikan manajemen sebagai sebuah perencanaan perorganisasian, pengkoordinasian, pengontrolan dan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Yang dimana efektif itu sendiri berarti bahwa tujuan yang pada dilakukan sesuai perencanaan, dan ada pula efisiensi. Efisiensi adalah tugas yang ada dilakukan dengan benar, terorganisir, dan juga sesuai dengan jadwal. Ada pula fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen, jadi fungsi manajemen ini dibuat agar setiap pekerja di satu organisasi, yaitu setiap pekerjaan di bidangnya masing-masing atau di bagiannya masing-masing, sehingga pekerjaan cepat selesai atau tujuan yang ditentukan agar mudah dicapai. Fungsi manajemen yaitu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga adalah pelaksanaan atau executing. Dan yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Perencanaan atau planning adalah fondasi dasar dari sebuah planning atau perencanaan ini, maka tidak akan terbentuknya satu organisasi. Oleh karena itu, sangat-sangat dibutuhkan perencanaan ini. Tips rumus perencanaan yaitu 5W1H, yaitu yang pertama adalah what atau apa tujuan yang akan kalian capai dalam suatu organisasi tersebut. Dan yang kedua ada where atau di mana kalian akan membangun organisasi tersebut. Yang ketiga adalah when, kapan kalian membangun atau mendirikan organisasi tersebut. Yang keempat yaitu ada why, mengapa kalian membangun organisasi tersebut, dari kata lainnya yaitu tujuan kalian dalam membangun organisasi tersebut. Yang kelima ada wo, siapa sajakah terlibat atau pekerja untuk unit-unit yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang berikutnya ada how, bagaimana cara kalian, yaitu komponen-komponen dari semua organisasi tersebut bekerja satu sama lain secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama yang kalian tentukan. Ada pula manfaat dari perencanaan. Yang pertama adalah pedoman pelaksanaan kegiatan. Yang kedua adalah mengurangi resiko perubahan. Yang ketiga adalah mengarahkan kegiatan tiap unit. Yang keempat adalah memudahkan pengawasan. Yang kedua adalah perorganisasian atau organizing. Dibuat agar setiap dalam satu organisasi itu mendapatkan fungsinya atau perannya masing-masing dan satu kegiatan, sehingga mereka bisa memiliki hubungan satu sama lain dan bekerja sama satu sama lain demi satu tujuan bersama. Ada pula manfaat perorganisasian atau organizing, yaitu yang pertama adalah menentukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah mengelompokkan kegiatan perusahaan. Yang ketiga yaitu menugaskan kepada setiap unit sesuai dengan kewajiban masing-masing. Nah, bagian-bagiannya dan cabang-cabang atau cabang-cabangnya terbagi ada 4 bagian, yaitu organisasi garis ini.
yaitu manajer, mandor, dan pekerja. Kelebihan dan kekurangan organisasi garis yaitu kelebihannya adalah satu, berada pada suatu komando. Yang kedua, proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, solidaritas yang tinggi. Dan yang keempat adalah pembagian kerja yang jelas. Ada pula kekurangannya. Kekurangannya yaitu pertama, beratnya tanggung jawab pemimpin. Kedua, kecenderungan otoriter. Yang ketiga, keterbatasan karyawan untuk berkembang. Dan yang keempat adalah kelangsungan organisasi di tangan pemimpin. Organisasi ini dan staf yang paling tua dan paling simpel di antara 4 organisasi lainnya, yaitu direktur utama, staf, manajer, kepala bagian. Nah, yang kedua ada yang namanya organisasi fungsional. Organisasi fungsional sudah adanya pembagian atas fungsi atau peranan masing-masing dari setiap pekerja khusus, pemasaran atau produksi dan sebagainya, yaitu direktur utama, manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, kepala unit mesin, kepala unit rangka, dan kepala unit roda. Kelebihan dan kekurangan organisasi fungsional antara lain kelebihannya adalah yang pertama, adanya spesialisasi, yang kedua, pembagian kerja jelas, yang ketiga, kemudahan pengordinasian, yang keempat, memiliki tenaga ahli di bidangnya. Ada pula kekurangannya antara lain yaitu yang pertama, pemimpin tidak memiliki bawahan yang jelas. Kedua, keterampilan karyawan terbatas pada suatu bidang saja. Yang ketiga, sulitnya pengordinasian secara menyeluruh. Yang keempat adalah sifat individualistis. Dan ada pula organisasi matriks. Organisasi matriks mengharuskan setiap bagiannya itu bertanggung jawab kepada atasan bagi yang lain, yaitu direktur utama, sumber daya manusia, manufaktur, akuntansi, divisi produksi 1 dan divisi produksi 2. Dan ada pula kekurangan dan kelebihan organisasi matriks. Kelebihan dari organisasi matriks yaitu pertama, memberikan kesempatan yang sama untuk pengembangan keterampilan fungsional maupun keterampilan integrasi menurut produk. Yang kedua, ada sesuai untuk organisasi ukuran yang sedang dengan beberapa jenis produk. Ada pula kekurangannya, yaitu wewenang ganda menyebabkan munculnya kebingungan dan frustasi. Yang kedua, ada karyawan perlu dilatih agar terampil saling berhubungan dalam matriks. Lanjut ke fungsi manajemen pelaksanaan atau actuating. Pada suatu organisasi itu pasti akan lebih dari satu orang. Mereka ini memiliki gaya-gaya yang berbeda dan kriteria yang berbeda. Maka diperlukan sosok pemimpin yang akan memimpin atau membimbing mereka untuk menunjukkan tujuan yang telah ditentukan bersama. Ada pula macam-macam dan gaya-gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, otoriter. Otoriter adalah gaya kepemimpinan yang seluruhnya itu dipegang besar seseorang pemimpin yang cenderung memutuskan otoritas dan mengandalkan kekuasaan sah, penghargaan, dan korsif untuk mengatur para bawahannya. Ada pula ciri-ciri dari kepemimpinan otoriter, ada 3 yaitu yang pertama adalah wewenang terpusat pada pemimpin. Yang kedua adalah kebijakan dibuat dari pemimpin atau peraturan dibuat oleh pemimpin. Yang ketiga, komunikasi hanya satu arah, yaitu pemimpin dan bawahan. Dan
Yang kedua yaitu macam-macam gaya dan kepemimpinan. Yang kedua adalah demokratis. Demokratis menggunakan pendekatan yang bersifat seseorang pemimpin yang menyelesaikan otoritas untuk orang lain, mendorong adanya partisipasi dan mengandalkan kekuasaan ahli serta kekuasaan pengacu untuk mengatur para bawahannya. Ada pula ciri-ciri dari kepemimpinan demokratis ada 3, yaitu yang pertama, wewenang tidak terpusat pada pemimpin. Yang kedua, komunikasi ada 2 arah, yaitu dari pemimpin ke bawahan atau setengah bawahan. Yang ketiga, ada kebijakan dari kesepakatan bersama atau melalui diskusi terlebih dahulu. Kendali bebas, pemimpin itu memberikan kebebasan penuh kepada pemimpin, memberi kekuatan pada bawahan. Kelompok dapat mengembangkan gagasannya sendiri dan memecahkan masalah sendiri. Pengarahan dari pemimpin hampir tidak ada. Lanjut ke fungsi manajemen, pengawasan atau controlling. Tujuan pengawasan ada 3, yaitu mengoreksi pekerjaan yang telah dilakukan. Yang kedua, sebagai pembanding antara aktivitas dan standar. Yang ketiga, untuk menjamin kalau pelaksanaannya itu efektif. Ada pula prinsip-prinsip pengawasan ada 3, yaitu hasilnya mudah dipahami, hasilnya mudah diukur dan dimengerti. Yang kedua, dipahami sebagai kegiatan penting dilakukan pada pemimpin. Yang ketiga, memahami standar kerja yang telah ditentukan. Ada pula jenis-jenis pengawasan ada 3, yaitu pengawasan fungsional, pengawasan publik, pengawasan non-fungsional. Ada pula objek pengawasan ada 3, yaitu keuangan objek strategis, kedua kualitas dan kualitas hasil produksi, yang ketiga kegiatan lapangan. Ada pula unsur-unsur manajemen, ada fungsi manajemen agar dapat dengan baik, maka dibutuhkan sumber-sumber unsur manajemen. Antara lain yaitu yang pertama man atau manusia, money atau uang, materials atau bahan baku, machine atau mesin, methods atau metode, dan ada market atau pasar. Kita bahas yang pertama adalah man atau manusia. Man atau manusia, sumber daya manusia merupakan unsur manajemen yang kuintal karena manusia yang membuat perencanaan dan mereka ialah yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya sumber daya manusia, maka tidak ada proses. Pekerja, sebab pada prinsip dasarnya manusia makhluk bekerja. Ada pula fungsi manajemen money atau uang. Dengan ketersediaan uang atau dana yang memadai, maka manajemen perusahaan akan lebih leluasa untuk melakukan sejumlah efisiensi untuk mencapai tujuan akhir pemasaran, untuk mencapai tujuan akhir perseroan, yaitu untuk mencapai laba yang maksimal. Ada pula materials atau bahan baku, sangat penting, sangat vital dalam bentuk berproduksi. Tanpa adanya bahan baku, perusahaan manufaktur tidak bisa mengelola suatu. Untuk dijual dibutuhkan tenaga ahli mengelola bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Sumber daya manusia dan bahan baku sangat berkontan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Ada pula yang namanya machine atau mesin. Untuk mengelola bahan baku yang tersedia tadi menjadi barang jadi dibutuhkan seperangkat mesin dan peralatan kerja. Dengan adanya mesin, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi yang semakin cepat dan efisien
Di samping efisien, tingkat kesalahan manusia atau human error dapat diminimalisir, namun dibutuhkan sumber daya yang handal dan bahan baku yang berkualitas untuk memperoleh hasil maksimal. Ada pula yang namanya methods atau metode. Dalam menerapkan manajemen untuk mengelola semua unsur-unsur di atas, diperlukan suatu manajemen, metode atau standar operasional, prosedur yang bagus. Setiap divisi dalam perusahaan memiliki fungsi pokok, tugas atau job pas, dan masing-masing tersebut saling berkaitan erat dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Yang terakhir ada pula market atau pasar. Market atau pasar, konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting karena tanpa permintaan maka proses produksi akan berhenti dengan segala aktivitas perusahaan akan vakum. Agar dapat menguasai segmentasi pasar, manajemen harus memiliki strategi pemasaran yang handal dan dapat bersaing promotor sejenis baik dari sisi harga, kualitas maupun kuantitas. Ada pula bidang-bidang manajemen terbagi 5, yaitu pertama produksi, pemasaran, keuangan, akuntansi, dan terakhir adalah sumber daya manusia. Bidang manajemen produksi adalah kegiatan pengolah faktor produksi yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Bidang manajemen pemasaran adalah kegiatan pengelola sumber daya yang dapat memasarkan barang atau jasa. Tujuan dari bidang manajemen pemasaran adalah agar barang atau jasa yang kita hasilkan dapat dikenal luas oleh secara masyarakat. Terdapat 3 peran dalam bidang pemasaran, yaitu yang pertama, menentukan target konsumen, yang kedua, menentukan strategi pemasaran, yang ketiga adalah penentuan harga. Ada pula bidang manajemen keuangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan cara memperoleh, menggunakan, dan mengolah dana serta aset oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ada pula peran-peran di bidang manajemen keuangan. Ada 5, yaitu perencanaan, anggaran, dan yang kedua, upaya perolehan dana, yang ketiga, penggunaan dana, yang keempat, pengawasan keuangan, dan yang kelima, pengelolaan aset. Ada pula bidang manajemen akuntansi. Bidang manajemen akuntansi adalah kegiatan pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan perusahaan. Ada pula peran-peran dalam bidang manajemen akuntansi. Yang pertama adalah pengumpulan data keuangan, yang kedua pencatatan keuangan, yang ketiga adalah laporan keuangan, yang keempat adalah analisis laporan keuangan. Ada pula bidang manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi agar bekerja secara efektif dan efisien. Ada pula peran-peran di bidang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah membuat deskripsi pekerja, yang kedua menentukan besaran gaji, yang ketiga adalah menyeleksi dan merekrut tenaga kerja, yang keempat mengembangkan kemampuan karyawan, yang kelima menentukan promosi, demosi, mutasi, sanksi, dan PHK. Ada pula penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. OSIS merupakan kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai organisasi, OSIS dibentuk dalam usaha terwujudnya pembinaan kesiswaan
tampak bahwa OSIS merupakan satu-satunya wadah kegiatan siswa di sekolah bersama jalur pembinaan yang lain untuk mendukung mencapainya pembinaan kesiswaan. Untuk mewujudkan fungsinya sebagai wadah OSIS harus selalu bersama-sama dengan jalur yang lain dalam mengadakan latihan. Ada pula latihannya, yang pertama yaitu latihan kepemimpinan, dan yang kedua adalah ekstrakurikuler. Tanpa bekerja sama yang lain, OSIS sebagai wadah tidak akan berfungsi. Tujuan utama dibentuknya OSIS adalah 1. Pemimpinan ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa ke dalam suatu wadah yang bebas dari berbagai pengaruh negatif. Yang kedua adalah mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa sehingga timbul suatu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar. Yang ketiga ada sebagai tempat dan sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan pikiran dan gagasan dalam usaha untuk lebih mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. Sebagai suatu organisasi, OSIS juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang sangat berperan agar OSIS tetap hidup. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar OSIS tetap berfungsi, yaitu yang pertama, sumber daya, yang kedua, efisiensi, yang ketiga, koordinasi kegiatan sejalan dengan tujuan, yang keempat, dan peran komponen. Ada pula faktor manusia. Keberhasilan atau kegagalan OSIS tergantung pada manusia yang terlibat. Organisasi siswa ini sebagai organisasi, OSIS memiliki perangkat OSIS terdiri yaitu Dewan Pembina, Perwakilan Kelas, dan Pengurus OSIS. Pengurus OSIS yaitu meliputi Ketua 1, Ketua 2, Sekretaris 1, dan Sekretaris 2, Bendahara 1, Bendahara 2, dan beberapa staf dan seksi lainnya. Apa itu MPK? MPK yaitu Musyawarah Perwakilan, adalah suatu organisasi di sekolah yang bertugas mengawasi kinerja OSIS dalam menjalankan tugas-tugasnya selama masa jabatannya berlangsung. Jabatan MPK lebih tinggi daripada OSIS karena MPK satu-satunya organisasi di sekolah yang dapat memantau, mengawasi, dan membantu tugas-tugas dari OSIS. MPK terdiri dari para siswa yang ditunjuk untuk mewakili kelasnya. Ada pula tugas MPK. Tugas MPK adalah yang pertama, mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas. Yang kedua, mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program-program kerja OSIS. Yang ketiga, menyelenggarakan pemilihan pengurus OSIS. Yang keempat, menilai laporan bertanggungjawaban pengurus OSIS pada akhir jabatannya. Yang kelima, mempertanggungjawabkan segala tugas kepada kepala sekolah selaku ketua pembina. Yang terakhir, bersama-sama pengurus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Untuk memudahkan MPK dalam menjalankan tugasnya, maka perlu dibentuknya pengurusan MPK yang terdiri dari yang pertama ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, komisi A atau menangani peraturan atau ADART, dan ada pula komisi B yang menangani ekstrakurikuler, dan ada juga komisi C menangani surat menyurat.
Menjabat selama 1 tahun periode, struktur di tiap sekolah berbeda-beda. Masing-masing komisi dapat bekerja dengan bidang-bidang tertentu. Dalam OSIS tentu saja, dalam kegiatan OSIS fungsi, ada pula manajemen yang harus diperhatikan adalah yaitu what, why, where, when, who, dan how. 5W plus 1H. OSIS perlu menerapkan fungsi perorganisasi. Hal ini dilakukan dengan membentuk panitia dengan pembagian tugas yang jelas. Pembagian tugas yang jelas tentu saja memudahkan pelaksanaan penggerakan penghijauan tadi dalam pelaksanaan orang-orang yang terlibat gerakan agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan tentu saja perlu diawasi. Tujuan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan perencana adalah adanya mencegah kesalahan, menciptakan kondisi agar para siswa bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, mengadakan koreksi terhadap kegagalan yang timbul dan memberi jalan keluar atas suatu kesalahan. Berikut itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.